Pemirsa Jopos TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tori Andromeda dapat menjumpai Anda semuanya di program spesial Obrol-Obrol untuk edisi spesial, yaitu spesial sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai gempur rokok ilegal. Dan untuk hari ini, untuk episode kali ini yang pasti kita sedikit berbeda, bahkan sangat berbeda ya. Seperti biasa kita di dalam studio, tapi untuk kali ini di belakang saya sudah ada pemandangan yang sangat indah sekali. Saat ini kita sedang berada di Telaga Ngebel Ponorogo. Nah, di tengah-tengah kita nanti juga akan ada 3 orang narasumber yang akan berdiskusi terkait pentingnya campaign atau kampanye terkait rokok ilegal ya. Nanti kita akan berdiskusi bersama-sama dan sepertinya langsung saja kita akan memperkenalkan satu-satu tamu kita untuk obrol-obrol episode kali ini ya. Yang pertama ini dia Bupati Ponorogo Bapak Haji Sugiri Sancoko SEML. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Siap Mas. Yang kedua kita ada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madiun Bapak Iwan Hermawan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, selamat sore. Dan yang ketiga kita ada Kasat Pol PP Ponorogo Bapak Dr. Andes Joko Waskito MSI. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak sudah hadir di tengah-tengah kita. Jadi di sini sudah ada banyak juga masyarakat Ponorogo, masyarakat di area Telaga Ngebel yang juga bisa melihat kita live ya. Dan bisa mendapatkan banyak sekali edukasi dan juga sosialisasi terkait pentingnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai. Nah, mungkin saya pertama ke Bapak Iwan dulu ya, selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Madiun, Bapak Iwan Hermawan. Bapak, kita sering mendengar ya istilah dana bagi hasil cukai hasil tembakau ya, atau DBHCHT ya. Mungkin itu kepanjangannya DBHCHT. Tapi kalau kita melihat lebih detail lagi, kita ingin melihat lebih dalam lagi, sebenarnya apa Pak DBHCHT itu? Monggo silakan. Ya. Izin Pak Bupati. Monggo Pak Iwan. Mohon izin nyampaikan bahwa betul DBHCHT dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi ini sebenarnya adalah amanah dari Undang-Undang Cukai. Undang-Undang Cukai di pasal 66A Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, bahwa pembuat undang-undang bersepakat menyisihkan sebagian dari penerimaan cukai negara sebagai pungutan penerimaan negara, pungutan pemerintah pusat untuk dikembalikan pada pemerintah daerah melalui provinsi, kabupaten, dan kota untuk dapat digunakan berbagai kepentingan yang sudah ditentukan di peraturan untuk bisa nanti kembali ke masyarakat. Jadi ini artinya bagian dari pungutan cukai yang sudah diterima di tahun sebelumnya diberikan pada pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota di tahun berikutnya. Demikian. Okay. Nah, kalau untuk pemanfaatan DBHCHT sendiri Pak, itu biasanya untuk apa saja sih? Siap. Okay. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini sesuai dengan ketentuan diatur di peraturan Menteri Keuangan. Di situ sudah ada earmarknya, artinya sudah ada tetengernya untuk digunakan untuk apa saja. Secara umum adalah satu untuk pengembangan industri hasil tembakau, kemudian untuk kesehatan masyarakat, kemudian ada juga kesehatan, kemudian yang kedua lagi adalah tentang penegakan hukum, ketentuan Undang-Undang Cukai serta pemberantasan rokok ilegal sebagaimana kegiatan kita sore hari ini. Mohon izin. Itu artinya memang sudah diatur di undang-undang ya. Siap, di peraturan Menteri Keuangan. Di peraturan Menteri Keuangan. Nah, kemudian untuk tagline kita yang juga sering sekali kita gaungkan bersama, gempur rokok ilegal ya. Seperti apa sih Pak Iwan, rokok ilegal itu seperti apa sih, mungkin ciri-cirinya seperti itu? Oh ya, jadi kepada masyarakat melalui acara ini saya ingin menyampaikan bahwa
rokok ilegal ini memang harus kita gembur karena rokok ilegal ini tidak sah, tidak sesuai ketentuan dan tidak membantu penggunaan keuangan negara dalam hal ini penerimaan cukai, dan untuk itu kita harus mengenalinya. Cara mengenali yang paling mudah, Mas, di sini kita pakai biasanya jargon 2P 2B. 2P 2B. P yang pertama ini rokok polos. Jadi apabila ada rokok atau produk hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai, kita sebut itu polos, itu berarti memang ilegal. Karena kalau yang legal harus dilekati pita cukai. Yang kemudian yang kedua adalah palsu. Pita cukainya asli. Pita cukainya asli, namun palsu. Ada propertinya ya, Pak? Ada contohnya, Okay. ya, alat peraganya. Ini ibaratnya adalah kemasan rokok itu selalu didekati pita cukai. Oke. Kelihatannya ada pita cukainya, tapi ternyata pita cukainya palsu. Biasanya pita cukai palsu ini gampang dikenali, gambarnya nggak jelas, blur gitu ya, dengan cetakan yang seadanya. Ya. Karena sebetulnya kalau pita cukai yang asli itu kan banyak featuresnya, seperti juga ada pembuatan perangko, pembuatan uang. Betul. Seperti itu. Yang pertama tadi yang polos, ini sama sekali tidak ada pita cukainya. Oke. Ini yang P pertama tadi, 2P, 2B ya. Ini yang kedua P, 2B. Sekarang B yang pertama. B yang pertama itu ada pita cukainya, tapi bekas. Rupanya ada beberapa pihak yang ingin ambil keuntungan. Pita cukai yang sudah dilekatkan ke rokok yang dipakai itu dikumpulkan terus kepada masyarakat diberi iming-iming untuk diserahkan pada si pengepul ini untuk nanti dapat uang tertentu untuk nanti dilekati lagi di rokok yang berikutnya. Dan ini memang pita cukai asli tapi bekas. Berarti ini juga ilegal. Ya, ini biasanya bisa terlihat itu biasanya lekatannya itu tidak rapi. Okay. Jadi kan karena ini dilem, biasanya kalau bekas itu udah ada bekas, ada kerutannya, kemudian bahkan ada beberapa yang di sana sini ada sobekan. Okay. Itu yang bekas. Bekas. B yang pertama. Okay. Nah, kemudian B yang kedua adalah berbeda atau bukan peruntukannya. Jadi setiap rokok itu ada peruntukannya. Misalnya kalau dia adalah dibuat dengan mesin, dia ada tandanya SKM seperti ini. Di kemasan rokok yang resmi di pasaran dijual di masyarakat, yang legal pasti ada SKM Cigarette atau SKT. kretek mesin ya, Pak, ya? Kalau tangan sigaret kretek tangan. Betul. Kalau kelobot KLB, kalau cerutu CRT. Nah, misalnya tertulisnya SKM ininya di kemasannya, tetapi di pita cukainya juga ada tulisannya di sini. Di sini tertulis SKT. Oke. Jadi tidak sesuai ya? Tidak sesuai. Harusnya pita cukainya juga SKM. SKM, betul. Karena pungutan pita cukai ini sendiri tarifnya akan berbeda antara SKM dengan SKT. Ya. Untuk yang SKM tarifnya lebih tinggi, Oke. SKT lebih rendah. Oke. Nah, ini merupakan salah satu edukasi juga ya untuk masyarakat, khususnya untuk bisa mengenali rokok yang ilegal ya, di mana rokok ilegal bisa pakai pita cukai palsu, kemudian rokok ilegal polos tanpa pita, ya. kemudian juga bekas dan juga berbeda Atau bukan peruntukannya. Bukan peruntukannya. Oke. Saya sekarang ke Pak Bupati. Saya manggilnya Kang Giri boleh ya? Monggo terserah, Ya. paling indah dipandang mata, dengar telinga terserah. Baik, Kang Giri, tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada berbagai macam pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ya. Kalau untuk Kabupaten Ponorogo sendiri di 2023, seberapa besar alokasi penerimaan DBH CHT untuk Kabupaten Ponorogo, Kang Giri? Ya, terima kasih Mas. Tahun 2023 ini yang induk saja kami menerima DBH itu 34 miliar sekian. Lalu kemudian di perubahan APBD pada akhir tahun ini cukup lumayan, hampir 45 totalnya. Sehingga kemudian memang luar biasa karena ada perkembangan yang bagus, mulai dari produk rokok, kemudian ada petani tembakau. Tahun lalu 2022 kami hanya menanam tembakau itu teman-teman petani hanya 500 hektaran lah. Ini tahun 2003 ini sudah hampir 2.500 hektar. Maka Ponorogo termasuk penghasil tembakau sehingga sudah sangat pantas. Ini DBH ini kan
Beda dengan DPH yang lain, DPH pajak, DPH migas kan tidak diatur rigid. Kalau DPH JHT ini benar-benar diatur rigid oleh Kemenkyu sampai detail betul. Ini harus kami melaksanakan tugas dengan baik. Nah, salah satunya adalah dikembalikan kepada petani untuk mekanisasi pertanian, untuk BPJS ketenagakerjaan, untuk sumur-sumur pompa, sumur dalam, lalu kemudian untuk banyak hal. Hari ini salah satu itu campaign gempur rokok ilegal. Oke. Ya. Berarti sepanjang 2023 pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah menerima sekitar 45 miliar lah untuk 2023 saja. 2023 saja. Untuk pemanfaatannya sendiri seperti apa? Sudah kami sampaikan untuk kembali kepada petani, sebagian untuk mekanisasi pertanian tembakau, lalu untuk sumur-sumur dalam untuk biar kemudian petani lebih gampang, lalu peralatan mesin perajang, kemudian peralatan petani tembakau untuk kesehatan, jaminan. Kemarin di BLT ada masing-masing petani, buruh tani tembakau sama buruh pabrik rokok itu hampir 5.000 orang dikasih duit masing-masing 1.200, 1.200.000 kemarin Pak. Jadi totalnya tinggi banget, sehingga kemudian ini penting. Maka ketika saya bilang, kok Pak Bupati kok gembur kok ilegal, Pak Bupati ngerokok, ya saya ngerokok. Karena saya katakan, wong ngerokok ini sing cepat mlebu surga, wong ngerokok gitu, friend. Kenapa? Karena membayar pajak dengan ikhlas. Kalau PBB leren duber-uber, leren disadar-sadar, tapi lek wis bayar rokok kepada perpajakan rokok. Kita mau ke kamar mandi pagi hari, kalau tidak membayar pajak tidak enak. Habis ngopi, habis sarapan, kalau tidak membayar pajak kecut mulutnya. Nah, ikhlas ini yang kemudian akan mengangkat. Kenapa Pak Kapolsek itu termasuk yang dulu ke surga besok? Karena ngerokok, friend. Ya nggak ngerokok apakah nggak masuk surga? Ya masuk ini rotok suwe, agak lama. Cocok kan, Bos? Siap, cocok. Ya. Oke, berarti kebermanfaatannya memang sudah dirasakan oleh masyarakat ya selama 2023 ini. Kalau untuk peningkatannya sendiri dari tahun sebelumnya ke 2023, Kang Giri? Ya dari awalnya 23 miliar. Lalu menjadi 45. Akumulasi dari Murni dan perubahan anggarannya. Jadi dasar. Tahun depan saya belum intip sih, mudah-mudahan kami intip lah, sebenarnya kami intip ya. Oke. Tapi saya berharap kemudian kami patuh kok, patuh betul terhadap ketentuan yang diatur oleh Kemenkyu, pasal demi pasal kami pelajari, sehingga kemudian tidak ada yang disalahgunakan. Termasuk hari ini dalam rangka menerjemahkan peraturan Menteri Keuangan, kita gempur rokok ilegal sambil penyadaran. Kadang-kadang sambil nyanyi, sampai wayangan, karena rakyat sadar itu tidak hanya dengan kata-kata, tidak ada dengan ceramah, tapi penyadaran dengan teladan itu jauh lebih bagus. Iya, dengan cara-cara yang lebih artistik lebih gitu ya, artis, lebih boys, lebih setil. Gitu. Oke, saya kembali ke Pak Iwan lagi. Pak Iwan, tadi memang sudah dikatakan sama Kang Giri bahwa ada peningkatan begitu ya penghasilan DBH JHT dari tahun sebelumnya ke 2023. Lalu untuk kampanye kesadaran di masyarakat, bagaimana pada akhirnya masyarakat selama ini menerima kampanye gempur rokok ilegal ini? Apakah mereka memang sudah teredukasi dengan baik? Apakah mereka benar-benar mengenali rokok ilegal seperti apa? Ya, terima kasih. Dari kami khususnya di kantor pengawasan pelayanan Bea Cukai Madiun yang wilayah kerjanya juga mencakup Kabupaten Ponorogo, kami merasakan dan meyakini bahwa ini apa yang dilaksanakan oleh teman-teman di pemerintah Kabupaten Ponorogo khususnya dalam rangka sosialisasi DBH JHT, sosialisasi ketentuan Undang-Undang Cukai, pemberantasan rokok ilegal ini makin hari makin terasa manfaatnya. Karena dari kami, salah satu tugas kami adalah melakukan misalnya pengawasan, monitoring apakah di wilayah di sini ada peredaran rokok ilegal. Dan di wilayah Kabupaten Ponorogo 5 tahun terakhir ini alhamdulillah jumlah peredaran rokok ilegal ini jauh sangat amat berkurang dibanding tadi tahun-tahun sebelumnya. Dan kami meyakini ini salah satunya adalah manfaat dan outcome dari banyaknya dilakukan kegiatan sosialisasi oleh teman-teman di kabupaten kepada masyarakat, artinya kesadaran masyarakat sudah semakin tumbuh untuk menggempur rokok ilegal dan apabila memang mengkonsumsi atau bilang memperjualbelikan, yang berjualbelikan atau mengkonsumsi yang legal. Itu artinya memang
campaign yang sudah digaungkan selama ini, gempur rokok Kami ilegal. yakini itu berhasil. Itu berhasil dan Ya, cukup efektif di tengah Siap. masyarakat ya. Iya. Luar biasa. Oke, pemirsa Jawa Post TV, nanti kita akan kembali lagi untuk segmen berikutnya. Masih ada beberapa pembahasan yang luar biasa yang nanti akan kita bahas, khususnya terkait sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Inikah namanya cinta? Oh inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Coba dengarkan sumpahku dari hati. Aku cinta kamu. Jangan dengar kata mereka yang tak kita satu. Yakinkan aku milikmu. Aku milikmu. Aku milikmu. Oke, kembali lagi di Obrol-Obrol spesial dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai, dan masih juga kita ada di Telaga Ngebel Ponorogo yang sangat indah sore-sore gini menikmati senja. Bagaimana Bapak-bapak menikmati suasana sore hari ini? Sangat menikmati ya. Menikmati durian, menikmati hawa segar, Iya. menikmati jalan hampir halus semua di bibir ngebel. Nah, Iya. bibir kan? Iya. Bibir. Oke, balik lagi kita nanti akan juga melanjutkan pembicaraan kita terkait sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai ya, khususnya gempur rokok ilegal, di mana kampanye ini juga sudah sering sekali digaungkan begitu ya. Dan tidak lupa acara ini juga terselenggara atas kerjasama Satpol PP, pemerintah Kabupaten Ponorogo, dan juga Bea Cukai Madiun. Terima kasih banyak. Nah sekarang saya menuju ke Bea Cukai lagi, Pak Iwan ya. Pak Iwan, sudah banyak sekali sosialisasi, kemudian juga edukasi kepada masyarakat terkait peraturan perundang-undangan terkait undang-undang tentang cukai begitu ya. Nah, langkah-langkah apa saja yang memang sudah dilakukan dalam rangka menggempur rokok ilegal? Selain mungkin sosialisasi dan juga memberikan edukasi begitu. Ya. Izin. Kami di kantor Bea Cukai Madiun, sebenarnya juga kantor-kantor Bea Cukai yang lain, jujur merasa sulitlah untuk melakukan kegiatan ini sendiri. Artinya kalau hanya gempur rokok ilegal hanya Bea Cukai saja melaksanakan, karena kami sadar dukungan dari masyarakat, kemudian dari instansi-instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum, aparat pembina keamanan, ketertiban di daerah itu sangat amat membantu kami, sehingga kami melakukan juga koordinasi dengan teman-teman aparat penegak hukum, aparat pembina ketertiban, bahkan juga dengan teman-teman media, dan juga melihat juga modus-modus peredaran rokok ilegal. Kami juga bekerjasama dengan teman-teman pengelola jalan tol, teman-teman perusahaan jasa titipan, karena tadi rokok-rokok ilegal ini rupanya sekarang banyak diedarkan atau ditransportasikan, dikirimkan melalui jasa titipan dan dipasarkan secara online. Pun juga melihat wilayah kerja Bea Cukai Madiun merupakan pelintasan dari daerah produksi, sentra produksi rokok ke daerah pemasaran. Transportasi pengangkutan rokok ilegal ini bisa melalui berbagai alternatif jalan, termasuk jalan tol, sehingga kami tadi juga kerjasama juga dengan teman-teman pengelola jalan tol untuk bisa mendeteksi adanya peredaran rokok ilegal seperti itu, dan mencegah apabila memang diketahui mendekat apabila akan ada seperti itu. Oke, selain itu mungkin penindakan yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai seperti apa lagi, Pak? Penindakan adalah hal yang
keniscayaan juga apabila pembinaan sudah dilakukan, edukasi sudah dilakukan, namun kemudian tetap kami dapati dan itu sifatnya berulang, karena biasanya kalau untuk pertama kali, apalagi lagi yang sifatnya jumlahnya sedikit, kami biasanya melakukan pembinaan untuk tidak melakukan lagi. Tapi kemudian apabila ditemukan lagi, dilakukan pembinaan, akhirnya kami juga melakukan tindakan. Tindakan ini bisa yang berupa yang utama adalah penegahan, artinya barang-barang rokok ilegal ini kita lakukan penegahan, kami tarik ke kantor untuk dilakukan proses namanya menjadi barang milik negara yang akhirnya nanti dimusnahkan. Kemudian ada juga yang apabila memang nyata-nyata diketahui yang bersangkutan adalah melakukan dengan niat untuk melakukan pelanggaran, dilakukan proses lidik lebih lanjut dan ada yang sudah juga sampai ke penyidikan. Terima kasih. Nah, itu artinya memang sudah ada beberapa penindakan-penindakan yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai. Beberapa penindakan itu juga pastinya butuh yang namanya sinergi ya, antara Bea Cukai, kemudian juga pihak keamanan, kepolisian, khususnya Satpol PP. Nah, sekarang saya ke Pak Joko ya, selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Ponorogo. Masih terkait penindakan, Bapak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan bahwa ada beberapa penindakan-penindakan seperti mungkin meminimalisir rokok ilegal itu di jalan tol dan lain-lain. Bagaimana sinergi antara Bea Cukai dengan Satpol PP untuk bisa memberantas rokok ilegal ini, Bapak? Oke, terima kasih. Jadi regulasi terkait dengan Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Tentu menjadi pedoman kita dalam rangka sosialisasi maupun dalam rangka penindakan. Yang kedua, Permenq 215. Ini tetap kita pegang teguh karena sebagai dasar kita baik dalam rangka melaksanakan sosialisasi maupun dalam rangka melaksanakan operasi dan penindakan. Peran Satpol PP memang selalu bersinergi baik dalam rangka sosialisasi maupun dengan operasi maupun penindakan. Yang pertama terkait dengan sosialisasi, kita melakukan kegiatan sosialisasi tatap muka yang itu meliputi segmen-segmen dari ASN, TNI, Polri, Babinsa, Babinkamtibmas, para pedagang, kemudian para produsen rokok kepada seluruh masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian juga di sosialisasi kita publikasi kita Satpol PP sesuai dengan Permenq itu adalah bekerja sama dengan awak media cetak maupun elektronik, sehingga pesan-pesan kampanye terkait dengan gempur rokok ilegal itu bisa langsung diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Ponorogo. Juga kita melaksanakan talkshow baik di radio maupun di TV seperti hari ini. Harapannya juga aturan terkait dengan cukai, pungutan negara, ciri-ciri rokok ilegal ini bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Dengan suatu harapan, dengan kita menyampaikan kepada seluruh masyarakat, sebagai taskihnya, apakah itu bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat hari ini dan sudah hampir di seluruh kecamatan, hampir di beberapa toko dan lain sebagainya, hampir 100 lebih Satpol PP bersinergi dengan kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Madiun dalam rangka melaksanakan operasi bersama dan penindakan bersama di wilayah Kabupaten Ponorogo. Di para pedagang kepada seluruh masyarakat setelah sosialisasi dilaksanakan, Satpol PP bersama dengan bersinergi dengan Bea Cukai karena Bea Cukai yang memang mempunyai kewenangan dalam rangka penyidikan dan lain sebagainya. Ya. Sehingga Satpol mendampingi dalam rangka itu, dalam rangka memberikan informasi terkait dengan di mana tempat yang mungkin ada disinyalir. Ya. Ada informasi dari masyarakat. Mungkin, kita terjunkan, kita bekerjasama dengan kasih terantip di wilayah kecamatan-kecamatan. Sehingga ada informasi terkait dengan penindakan tersampaikan dan kita disampaikan. Kita sudah hampir 100 sekian kali kita selama tahun 2023 kita melaksanakan operasi penindakan bersama-sama dengan kantor pelayanan Bea Cukai. Ya. Memang mohon izin memang tidak banyak juga disampaikan karena Ponorogo disinyalir memang bukan produsen rokok ilegalnya, mungkin bisa jadi juga tidak ada, Mas. Karena dari hasil operasi ini banyak
justru tadi Pak Iwan bilang mulai lewat jalan tol, Iya, dari luar ya. kemudian lewat ekspedisi dan lain sebagainya. Kemarin kita tangkap di beberapa satu kecamatan, kita tangkap memang cukup banyak, tetapi melalui ekspedisi, Mas. Oh, oke. Melalui ekspedisi. Kita selama ini kita bekerja sama dengan ekspedisi. Begitu kita memberikan MOU dengan mereka, begitu ada informasi langsung kita menyampaikan ke Bea Cukai dan bersama dengan Satpol PP langsung kita tangkap, Mas. Oke. Dan barang bukti langsung kita sampaikan di kantor pelayanan Bea Cukai. Berarti dikemas di paket begitu ya, Betul, Bapak ya? betul. Kita langsung kita tangkap kemarin di Sudah ditangkap. Sudah ditangkap. Nah, itu juga kebetulan yang ingin saya tanyakan. Sepanjang 2023 ini, sudah ada berapa kasus yang pada akhirnya diusut tuntas? Iya, memang tugas Satpol sekali lagi mendampingi kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai dalam rangka operasi bersama. Alhamdulillah memang tidak banyak, Mas. Di beberapa tempat boleh kita sebutkan di beberapa kecamatan memang ada. Di beberapa tapi tidak banyak. Paling ada yang 20 bungkus, 25 bungkus hanya seperti itu. Yang kemudian yang agak banyak di satu kecamatan lewat ekspedisi sampai 3-4 bal itu ya. Bal itu, Ya. itu. Sehingga itu yang terbanyak. Di beberapa tempat kita operasi memang hanya bungkusan-bungkusan kita tes kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, Pak, apakah ada yang nawari pada para pedagang rokok? Dia sudah sadar, Mas. Alhamdulillah di beberapa tempat kita selalu tes kita dari hasil sosialisasi itu, kemudian kita sampaikan, iya Pak, banyak nawari, tapi alhamdulillah beliau sudah para pedagang tidak mau untuk menerima rokok ilegal. Saya kira gitu, Mas. Pak Iwan, mungkin dari data yang sudah dihimpun sepanjang 2023 ini, total ada berapa penindakan yang berhasil diusut? Siap. Kalau untuk di wilayah Ponorogo sendiri, itu tahun 2023 ini kami melakukan tindakan, tadi ada juga yang dengan kerjasama dengan teman-teman Satpol PP, itu 7 di perusahaan jasa titipan. Oke. 7 kali. 7 kasus ya? 7 penindakan, 3 di toko. Dan 3 yang toko ini tadi sebenarnya disampaikan oleh Pak Kasatpol, Pak Joko, itu jumlahnya sangat amat sedikit. Sehingga kepada pedagang yang bersangkutan kita lakukan pembinaan agar jangan mengulangi lagi deh gitu. Karena kalau mengulangi lagi ya mungkin nanti akan ada penindakan yang lebih tegas lagi. Oke. Ya. Itu artinya ketika sedikit berarti efektif ya sosialisasi yang selama ini digaungkan dari teman-teman Bea Cukai, Satpol PP dan instansi terkait ini efektif dan orang-orang sudah mulai teredukasi, sudah mulai mengerti karena kasusnya semakin sedikit begitu ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk segmen berikutnya, semakin seru sepertinya dan saya juga penasaran juga untuk masyarakat juga nih yang pengen tahu bagaimana rokok ilegal ini bisa dilaporkan seperti apa, nanti kita akan bahas ya. Jadi jangan kemana-mana, untuk pemirsa Jawa Post TV tetap di Obrol. Sementara hidupmu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin tumpah. Percayalah padaku, aku beri kamu, ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Maafkanlah karena aku cinta kau dan dia. Maafkanlah ku tak bisa tinggalkan dirinya. Back again on Obrol episode spesial sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai dan kita juga masih di Telaga Ngabel Ponorogo. Tepuk tangan dulu dong biar semangat. Sepertinya perlu disering-seringin kayak gini ya Pak ya. Enak banget kayaknya. Di pinggir telaga ngobrol-ngobrol kayak gitu ya. Nah, ya pasti
berbagai macam upaya dari pemerintah juga sudah dimaksimalkan untuk bisa meminimalisir ya peredaran rokok ilegal. Nah, sekarang saya menuju ke Kang Giri lagi sebagai bapaknya masyarakat Ponorogo ya, kepala Iya, daerah nih. Tadi sudah disampaikan juga dari Pak Joko dan juga Pak Iwan ada sinergi untuk penindakan begitu. Berbagai macam modus-modus dari para pelaku ini juga sudah mulai bisa dicium, sudah mulai bisa ditindak secara tegas. Nah, sekarang untuk pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri, Kang Giri, bagaimana peran pemerintah daerah khususnya PMK Ponorogo ini terkait upaya untuk gempur rokok ilegal yang sudah dilakukan, sinerginya seperti apa dengan instansi lain? Ini yang kita lakukannya apa? Bukan pemerintah. Ya. Sekarang kita melakukan atas nama pemerintah. Ada Bea Cukai, ada Pol PP, ada Jawa Pos TV, ada Pak Polisi. Ini atas nama negara. Nah, setelah ada penindakan, saya mimpi besar kami ada solusi indah. Solusi indah itu misalnya pembinaan. Nah, ada beberapa daerah yang Kudus sudah mampu melakukan, misalnya ada pabrik rokok kecil yang itu aglomerasi dari berbagai pelinting-pelinting yang jago-jago. Karena di Kudus sudah habit ya, orang rumah tangga pasti bisa ngelinting rokok. Nah, Ponorogo belum habit. Nah, saya pengen ada pabrik aglomerasi. Misalnya di sebuah tempat ada orang yang pengen punya pabrik rokok tapi duitnya kecekak. Dia tidak punya modal, maka kita fasilitasi dengan bea cukai, nanti cukainya jadi satu kesatuan begitu, lalu pelinting A punya gerai di sini, punya pabrik di situ, sehingga ada puluhan pabrik kecil-kecil, industri kecil-kecil yang dipayung oleh satu aglomerasi, cukainya satu. Ini akan memberikan solusi juga, memberikan kehidupan, memberikan pembinaan kepada teman-teman yang punya hobi. Orang memalsukan itu kalau nggak bakat rumah semua angel, Bren. Awalnya gaya ojo meneh kok memalsukan. Gaya nglinting ini orang wong cerdas sih angel. Nah, orang cerdas setelah disidak, setelah ditindak, maka ada ruang pembinaan. Mereka pasti bukan jahat, tapi mereka sedang mempertahankan hidup untuk makan, sedang mempertahankan jiwa, sedang mempertahankan martabatnya. Maka kita bina bersama-sama. Gitu loh. Solusinya begitu, biar kemudian ke depan tidak ada lagi orang jahat. Orang yang mau masuk dibina kok dikene pabrik murah neng kono Kang, wis aglomerasi apa cukainya dilindungi pemerintah, izinnya komplit, maka insya Allah dengan cara begitu akan tumbuh pabrik-pabrik kecil-kecil di tangan pemerintah dan binaan bea cukai dan pemerintah. Itu salah satunya ya. Pak Iwan siap, itu Pak Iwan sudah siap, saudara-saudara. Itu kira-kira Mas. Oke, saya juga tertarik masih terkait DBHCHT tadi, Kang Giri. Tadi panjenengan juga sempat menyampaikan bahwa memang dana bagi hasil cukai tembakau ini bisa untuk pembangunan dan lain-lain. Yang sudah direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo dari DBHCHT ini, apa iya dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini bisa untuk bangun sekolah, bisa untuk bangun jalan dan lain-lain, itu benar nggak sih Kang Giri? Benar, sebagian memang untuk membantu membangun rumah sakit Bantarangin, sebagian ada dari DBHCHT. Ini yang sudah dilakukan ya? Yang sudah dilakukan. Sekarang coba di sela sesaknya anggaran, di sela sempitnya waktu, kami masih mampu menginovasi agar kemudian mendirikan rumah sakit baru di Bantarangin untuk menyelesaikan problema kesehatan, pelayanan kesehatan di Ponorogo bagian belahan barat. Lalu tahun depan di belahan selatan dengan Rayun kami juga mendirikan puskesmas yang terpadu, yang besar mirip-mirip seperti rumah sakit. Nah, DBHCHT mampu andil di sana. Oleh karenanya maka saya agak mendorong, ayo friend rokokan bareng-bareng. Nah, merokok, wong rokok itu sehat loh, friend. Nek loro bener oleh ngerokok karo dokter. Tapi rokoknya ya harus legal. Rokoknya sing legal, sing bayar pajak. Betul. Itu, Bos. Karena pastinya pajaknya itu juga bisa ada kebermanfaatan juga untuk masyarakat. Iya, termasuk untuk Jawa Pos TV bermanfaat. Iya. Untuk talk show begini. Iya. Oke. Iku mesti diedit, friend. Iku mesti diedit itu. Oke, kembali ke Pak Iwan dan juga mungkin Pak Joko juga. Sekarang terkait sanksi ya, siapa saja sih yang bisa dikenai sanksi terkait rokok ilegal? Dalam arti memang apakah memang hanya penyebarnya, hanya mungkin pengedarnya saja, atau jangan-jangan penjual yang sebenarnya mereka ini kurang teredukasi, nggak tahu apa-apa, ini juga bisa kena sanksi, atau yang rokok juga bisa kena sanksi, atau seperti apa? Monggo, Pak Iwan. Ingin sampaikan saya sampaikan terlebih dahulu. Undang-undang cukai ini undang-undang fiskal. Undang-undang fiskal itu artinya undang-undang keuangan negara. Jadi sebenarnya sanksi di sini administrasi itu sanksi fiskal itu yang utama. Namun demikian di undang-undang cukai juga ada sanksi pidana, benar. Sehingga
pada saat sosialisasi pembinaan kami selalu menyampaikan sudahlah kalau emang saat ini melakukan pelanggaran gitu kan jangan lagi karena satu saat bisa saja kalau jumlahnya banyak terulang ini akan terkena sampai pidana. Jangan sampailah terrepotkan seperti itu. Nah, bentuk sanksinya kepada siapa saja. Sanksi yang pertama adalah kepada pembuat yang memproduksi rokok ini sendiri kalau tanpa izin. Produsennya ya? Produsennya rokok. tanpa izin, kemudian memproduksinya tanpa dilekati bea cukai dengan segala berbagai ketentuannya, itu juga bisa dikena termasuk yang terkena. Kemudian yang menjual, yang menawarkan menjual, kemudian yang menyediakan untuk menjual itu terkena. Tetapi memang kalau untuk yang mengkonsumsi itu memang secara langsung tidak ada sanksinya, tidak ada langsung sanksi pidana, tidak ada. Tetapi tadi kami berharap masyarakat paham apabila memang harus mengkonsumsi, konsumsilah yang legal karena yang legal itu tadi membantu negara kembali kepada masyarakat, sementara yang ilegal tidak membantu negara seperti itu. Itu aja, Pak. Oke, mungkin Pak Joko mau ada tambahan? Monggo. Terima kasih. Jadi betulnya apa yang disampaikan dengan Pak Iwan, sanksi gempur rokok ilegal rokok yang tidak dilengkapi dengan bea cukai itu ada 1 denda, Mas. Yang kedua hukuman pidana. Itu jelas di undang-undangnya bahwa selain denda yang itu sampai 10 kali nilai cukai, yang sampai pidana sampai 2 sampai 8 tahun mungkin, itu sudah diamanatkan di undang-undang bahwa barang siapa yang memproduksi dan memperdagangkan rokok yang tidak dilengkapi bea cukai itu ada denda dan ada hukuman pidananya 2 sampai 8 tahun. Ini menjadi penting sehingga terus kita edukasi kepada seluruh masyarakat. Setiap kita melakukan sosialisasi itu pasti kita sampaikan dengan suatu harapan ada efek kepatuhan daripada seluruh masyarakat Ponorogo dalam rangka bagaimana tadi memproduksi dan memperdagangkan. Linting-linting asalkan dikonsumsi dewi ya masih boleh lah. Tapi kalau linting dewi terus diberi label itu juga masih diperdagangkan, itu tidak boleh, Mas. Okay. Rokok iris yang dilinting dewi dikei label nanti di rokok dewi ning cangkruk Nggak masalah. Tidak masalah. Ya. Tetapi manakala ada rokok yang dilinting atau tembakau iris yang diberi label, Di branding itu, sendiri ya? Yang dijual? Dilinting maupun rokok iris, Mas, yang rokok iris yang tembakau yang diiris kemudian difermentasi kemudian dijual diberi label itu tidak boleh. Jadi untuk itu kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Ponorogo sekali lagi jangan memproduksi rokok ilegal. Yang kedua, jangan memperjualbelikan rokok yang tidak dilengkapi bea cukai. Dan ya kepada seluruh masyarakat, ya janganlah mengkonsumsi rokok ilegal yang itu sangat merugikan dalam rangka penerimaan negara. Saya kira gitu, Mas. Oke. Untuk kasus-kasus yang ditemukan Pak Iwan dan juga Pak Joko, modus dari para pelaku ini seperti apa? Apakah memang mereka sudah mulai menerapkan modus-modus yang baru seperti itu, tidak lagi menggunakan modus-modus yang kuno konvensional, tapi ada beberapa hal yang mereka lakukan untuk bisa menipu para petugas misalnya, yang ditemukan di lapangan misalnya? Betul, Pak. Selama kita melakukan operasi bersama dengan Bea Cukai Madiun dan Satpol PP Kabupaten Ponorogo, memang modus-modus di era sekarang itu sudah berbeda. Nah, kalau dulu dia dengan membawa motor sambil membawa disampaikan kepada para pedagang, terutama moniti yang agak dimasuk-masuk di pelosok-pelosok. Itu sementara seperti itu dulu. Sekarang konvensional tadi yang disampaikan. Hari ini sudah berbeda, Mas. Hari ini sudah berbeda. Tadi disampaikan mungkin bisa lewat marketplace, bisa online, lewat WA dan lain sebagainya. Dan yang sering tadi disampaikan seperti Pak Iwan adalah lewat jalan tol, kemudian lewat kantor-kantor pengiriman dan lain sebagainya. Sudah berbeda, Mas. Artinya di lapangan sudah masyarakat tidak lagi konvensional, tapi sudah mulai canggih ya? Sudah mulai canggih. Pak Iwan, mungkin ada tambahan, mungkin yang ditemukan di lapangan selama ini? Iya, benar-benar berdasarkan pengalaman yang ditemukan di wilayah kerja kantor Bea Cukai Madiun, termasuk di Ponorogo, itu tadi contoh penjualan melalui marketplace online. Sekarang banyak marketplace online, banyak sekali. Dan mohon maaf, konsumennya kan bisa mulai dari usia dewasa sampai anak-anak. Mereka nggak tahu bagaimana faktanya
itu seringkali yang kita coba kita deteksi itu terkadang menampilkan, ini saya sebut langsung misalnya, Ya. menawarkan di situ tertulis misalnya biskuit gitu. Oke. Biskuit tapi tanpa merek gitu. Ah. Biskuit tapi harganya kurang lebih tidak sama dengan harga biskuit itu. Begitu kita coba lakukan pendalaman, kita misalnya melakukan undercover, melakukan pembelian gitu ya, ternyata itu memang rokok ilegal. Wow. Ya, rokok ilegal. Sehingga akhirnya menambah referensi kita. Kemudian teman-teman ada melakukan namanya patroli web juga, dan pengiriman ini melalui jasa titipan dan sistemnya. Mohon maaf, bahkan sudah seperti pengedar narkoba, sistemnya putus gitu. Iya, Jadi iya. mereka yang ngirim itu ternyata diminta tolong untuk sekedar memasukkan ke pos pengiriman. Nanti pas yang ngambil pun nanti bisa jadi orang lain. Sehingga kerjasama tadi benar-benar kami sangat terbantu dengan teman-teman Satpol PP. Oke, dibungkus biskuit ya. Bisa. Iya, Luar biasa bisa, ya. bisa. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pastinya masih ada satu segmen lagi kesempatan kita untuk ngobrol-ngobrol. Tentunya tetap ya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Obrol-Obrol. Menusuk ke jiwaku ketika bersamamu. Bosanlah bila kita berdua bagai baligai yang tumbuh di muka dunia. Sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja. Mampukah ku bertahan? Tuhan sempurna rindu untuknya. Oke, pemirsa Jawa TV, kembali lagi di Obrol-Obrol spesial di Telaga Ngebel Ponorogo dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai. Dari tadi kita ngomongin tentang sosialisasi tentang cukai dan juga gempur rokok ilegal. Ya, itu penting juga ya. Tapi saya mohon izin ke Kang Giri, saya pengen tanya dulu dong kabarnya Kabupaten Ponorogo dan Telaga Ngebel seperti apa sih? Monggo Kang Giri. Iya Mas, terima kasih Jawa Pos TV. Ya. Ini coba kita lihat view-nya ya. Di belakang kita ya. Oh ya. Woi, kita Wih. seperti hidup di bibir surga. Wah. Iya, sudah duriannya enak, hawanya dingin, penduduknya ramah-ramah, sudah mulai bersih. PKL sudah tidak lagi, Wow. harganya mahal. Pokoknya sudah bagus, jalannya usah palus kabeh, friends. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Dan ini awal kami untuk membuat epicentrum ekonomi. Jadi ketika pertanian ternyata juga mampu mensejahterakan tapi tidak mampu mempercepat keindahan, cuma percepatan kota menjadi lebih bagus, maka kami mendorong pariwisata menjadi epicentrum atau G-spot berikutnya. Ada budaya, ada alam, ada santri, ada pesantren yang itu kami kolaborasikan untuk menjadi kota budaya dan santri di Ponorogo. Mudah-mudahan ke depan rencana ini dimudahkan oleh Allah dan terbukti sudah pertumbuhan ekonomi dari sisi itu sudah cukup Amin, lumayan amin, bagus, amin. Mas. Tapi untuk dalam waktu dekat ini, Kang Giri mungkin ada program-program dalam rangka mempercepat akselerasi pariwisata di Kabupaten Ponorogo. Mungkin akan ada event-event lagi mungkin atau di Ngebel akan ada program-program apa yang akan dibangun? Event ini kalau di Ngebel sudah saya sarankan karena pariwisata tidak bisa keluar dari 3 hal. Ada kenyamanan, ada akses, ada atraksi. Nah, ini bagian dari atraksi yang paling penting sehingga akses sudah kami siapkan, kenyamanan sudah kami kampanyekan, tapi tidak cukup hanya Ngebel, kami punya Sampung, punya Monumen Reok yang ada di Sampung. Itu akan menjadi membobol gerbang wisata bagian barat laut. Ada Kolosium Reok Ponorogo, di sana ada bangunan tinggi Reok yang di bawahnya ada museum dan ini akan menyambung biar Ponorogo menjadi epicentrum wisata. Dan saya juga usul kepada Pak Bea Cukai biar ada epicentrum kolaborasi antara industri rokok kecil-kecil biar menjadi satu. Ini akan sangat mengangkat
derajat Ponorogo ke depan. Tepuk tangan dong. Ini artinya saling bersinergi semuanya ya. Oke, kembali lagi ke sosialisasi ya peraturan perundang-undangan tentang cukai. Mengapa masyarakat harus mendukung kampanye gempur rokok ilegal? Pak Iwan mungkin, silakan. Izin. Ya. Kalau dari sisi perspektif kami jelas bahwa bagaimanapun gempur rokok ilegal ini kan menggempur rokok yang ilegal. Rokok ilegal tadi yang tidak membayar cukai. Oke. Sementara cukai adalah salah satu penerimaan keuangan negara. Negara ini ibarat rumah tangga, pastinya untuk mencapai tujuan rumah tangga, tujuan negara, mensejahterakan masyarakat juga memerlukan biaya dana. Jadi salah satunya adalah dari cukai tadi. Sehingga kami sangat berharap masyarakat sadar selalu bahwa apabila memang mengkonsumsi atau memperjualbelikan, mengedarkan, ya konsumsi atau perjualbelikan yang legal, karena yang legal tadi menguntungkan dan bermanfaat untuk negara, ikut membangun negara, seperti itu. Oke. Dari sisi pentingnya. Pak Joko? Ya, terima kasih. Jadi cukai itu adalah penerimaan negara. Penerimaan negara, cukai adalah penerimaan negara yang dikenakan kepada barang-barang yang sifat dan karakteristiknya memang perlu diawasi penggunaannya. Misalnya tadi salah satunya adalah rokok. Ini adalah kalau beredar rokok ilegal itu besar di salah satu kabupaten atau di Indonesia, itu akan merugikan dan mengurangi penerimaan negara. Penerimaan negara ini memang digunakan salah satunya kemarin misalnya untuk penanganan COVID kemarin. Itu juga salah satunya adalah dari cukai. Kalau itu beredar berarti akan mengurangi penerimaan negara, sehingga kontribusi cukai dalam pemerintah juga akan menjadi semakin kecil dalam mereka itu. Sehingga ini jelas kemarin seperti COVID untuk bantuan sosial, itu salah satunya dari cukai. Jadi konteksnya tadi sepakat dengan Pak Iwan bahwa cukai itu adalah salah satu penerimaan negara dan tidak boleh terkurangi dengan beredarnya rokok ilegal khususnya di Kabupaten Ponorogo. Ya. Dengan masifnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai, kemudian juga jargon-jargon gempur rokok ilegal, sepertinya masyarakat tidak hanya teredukasi dan juga tersosialisasi, tapi juga ingin membantu petugas mungkin ya untuk bisa menggempur rokok ilegal ini. Ketika misalnya masyarakat menemukan pada akhirnya ciri-ciri rokok ilegal ini sudah dekat dengan mereka, sebenarnya mereka ini bisa melaporkan kemana sih Pak? Ya. Mohon izin pada masyarakat Ponorogo, karena kami di Bea Cukai di wilayah Madiun Raya ini memang berlokasi di Madiun. Namun demikian, alhamdulillah kami sama ini juga dibantu oleh teman-teman Satpol PP, kemudian dari teman-teman dari kepolisian, Linmas juga, sehingga apabila memang menemukan tadi rokok-rokok yang kira-kira ini kayaknya ilegal atau baru ragu aja, monggo disampaikan kepada teman-teman tadi, untuk nanti insya Allah akan disampaikan lebih lanjut pada kami di Bea Cukai Madiun. Kalaupun ingin menyampaikan langsung kepada kami di kantor Bea Cukai Madiun, kami beralamat di Jalan Bolodewo nomor 1 di belakang Stadion Wilis. Kemudian secara hotline dari manapun bisa ditelepon nomor 1500225 1500225, ini langsung tersambung dengan kantor Bea Cukai. Sampaikan apa yang ingin disampaikan, apapun baik itu tentang cukai ataupun tentang kepabeanan juga bisa seperti itu. Oke, jadi masyarakat tidak perlu bingung lagi, langsung saja bisa menghubungi nomor tadi. Dan terakhir, Bapak-bapak, closing statement terkait sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai gempur rokok ilegal. Satu-satu ya dari Pak Joko, silakan. Terima kasih. Jadi kita sudah melaksanakan sosialisasi gempur rokok ilegal di Kabupaten Ponorogo. Harapannya ini bisa sebagai sarana edukasi kepada seluruh masyarakat agar ada kepatuhan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh para pedagang, para produsen rokok untuk bisa dan tidak rokok-rokok itu tidak dilengkapi dengan pita cukai. Dengan gempur rokok ilegal, stop peredaran rokok ilegal. Sehingga kepada seluruh masyarakat sekali lagi kita pesankan jangan mengkonsumsi rokok ilegal. Kemudian juga para pedagang jangan memperdagangkan rokok ilegal. Karena itu tadi kepada produsen juga jangan memproduksi rokok ilegal. Ini akan merugikan negara. Saya kira gitu, Mas. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Kasatpol PP Ponorogo. Closing statement. Lanjut Pak Bupati, closing statement terkait peraturan perundang-undangan cukai. Friend aja ya.
Friend, ayo kita menjadi teladan bersama-sama. Artinya ketika kita sudah sosialisasi, sudah ada penindakan, akan ada solusi aglomerasi pabrik rokok kecil, maka hendaknya kita sadar bahwa cukai itu penting untuk digunakan untuk membangun. Oleh karenanya maka monggo sadar serentak untuk tidak mengkonsumsi, untuk tidak mengedarkan, dan untuk tidak memproduksi rokok ilegal. Merdeka! Merdeka. Terakhir, Pak Iwan, monggo closing statement. Izin pertama saya ingin menyampaikan kredit poin dulu kepada Pak Bupati dan seluruh jajaran di Pemkab Ponorogo, khususnya teman-teman Satpol PP atas dukungan dan sinerginya selama ini dalam upaya pemberantasan rokok ilegal, kampanye gembur rokok ilegal dan juga sosialisasi. Dan pastinya juga kepada seluruh masyarakat Ponorogo khususnya kami sangat berharap tadi bahwa bantu kami semua untuk bisa menekan dan memberantas rokok ilegal, gembur rokok ilegal, karena yang legal ini nanti akhir manfaatnya juga akan datang kembali kepada masyarakat antara lain melalui DBHCHT maupun cukai itu sendiri. Dan sekali lagi gempur rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita, luar biasa ya. Dan itu dia ya obrolan kita di episode spesial Obrol-Obrol untuk kali ini. Spesial sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai. Sekali lagi untuk masyarakat semuanya, kalau memang menemukan ciri-ciri rokok ilegal langsung saja laporkan. Jangan mengkonsumsi, jangan memproduksi, jangan menyebarkan, jangan mendistribusikan. Intinya cukai adalah sesuatu yang sangat penting sekali untuk penerimaan negara. Dan kebermanfaatannya juga bisa kembali lagi ke masyarakat, bisa untuk pembangunan, bisa untuk ya kesehatan, banyak hal, pendidikan, banyak hal yang bisa kita lakukan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau di BHCHT, yang semoga masyarakat bisa teredukasi, bisa tersosialisasi dengan baik dan bisa memberikan manfaat yang banyak untuk teman-teman semuanya, khususnya pemirsa Jawa Pos TV. Terima kasih banyak Bapak Kasatpol PP, Pak Bupati, Bapak Kepala Bea Cukai. Tepuk tangan dulu dong untuk ketiga narasumber kita. Luar biasa. Pertama kali obrol-obrol syuting di pinggir Telaga Ngebel Ponorogo yang sangat indah, dan pastinya masih banyak sekali obrolan-obrolan seru, edukatif, dan pastinya menginspirasi untuk pemirsa Jawa Pos TV untuk next. Jadi ikuti terus obrol-obrol yang hadir di Jawa Pos TV. Gempur rokok ilegal. Saya Tora Tumida pamit. Sampai ketemu lagi di obrol-obrol episode berikutnya. Bye.